بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف وسننها قبل الدخول فيها شيئان الأذان والإقامة، وبعد الدخول فيها شيئان التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. هيئاتها 15. خلاص. wasil. Wahayatuha wasil. Wahayatuha. وهيئتها 15 خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال، والتوجه والاستعاذة، والجهر في موضعه، والإصرار في موضعه، والتأمين، وقراءة السورة بعد الفاتحة، والتكبيرات عند الخفض والرفع، وقوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا، والافتراش في جميع الجلسات، والتورك في الجلسة الأخيرة، والتسليمة الثانية. طيب والآن نقطع إلى سنن الصلاة وهيئاتها. سنن الصلاة وهيئات. والمراد بالسنن هنا يا أخوات، المراد بالسنن الصلاة هنا يعني يعني أبعاد الصلاة ya. Sunan الصلاة هنا أبعاد الصلاة. Ya, dalam mazhab Syafi'i sunnah itu ada dua, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat ya. Sunnah ab'ad, sunnah hayat. Nah, bedanya adalah kalau sunnah ab'ad nanti dijelaskan di akhir sebenarnya ya. Tapi singkatnya adalah sunnah ab'ad itu artinya adalah sunnah yang membuat seseorang kalau lupa atau sengaja meninggalkannya disunnahkan sujud sahwi. Itu sunnah ab'ad. Nah, sedangkan kalau sunnah hayat tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Ya. Nah, bedanya ada sunnah ab'ad dan sunnah hayat seperti itu. Dan di mana secara hukum sunnah ab'ad adalah sunnah muakkadah. Sedangkan kalau sunnah hayat itu sunnah biasa. Ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah sunnah ab'ad. Kecuali qabla dukhuli fi shalah ya, kecuali yang dilakukan sebelum sholat. Maka itu ya bukan sunnah ab'ad. Maksudnya nanti sunnah yang dilakukan di dalam sholat ya. Sunnah ab'ad yang dilakukan di dalam sholat. Nah, wa sunanuha qabla dukhuli fiha ya. Wa sunanuha yakni qabla dukhuli fiha syai'ani al-adzanu wal iqamah. Lis-shalawatil mafruḍah, azan dan iqamah yang dikhususkan untuk salat fardu saja. Wa dalla ala masyru'iyatihima yani al-adzan wal iqamah marwahu Bukhari wa Muslim an Malik bin al-Huwairits radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza hadaratis shalah falyu'azzin lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum. Itu Nabi memerintahkan dan perintah sunnah ya, falyu'azzin lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum. Jadi ada yang menggunakan azan dan sunnah diimami oleh orang yang lebih dewasa. Wa inda Abi Dawud min hadis Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu wa taqul idza aqamta ila shalah Allahu akbar ya ada perintah untuk ketika iqamat atau azan di sini maksudnya untuk baca Allahu akbar ya. Wa sarful amri anil wujud adillatul ukhra. Yang mana ini kan perintah semua nih ya, perintah yang mana untuk hukum yang dialihkan kepada yang bukan hukum perintah yang dialihkan dari wajib menjadi sunnah ini menggunakan dalil yang lain. Wasighatul adzan Allahu akbar. Nah, ini masyhur lah ya, seperti yang sering kita dengar di Indonesia. Allahu akbar asyhadu an la. Jadi takbir yang pertama ada 4, kemudian tasyahud ada 2, untuk tasyahud ilahiyah, untuk tasyahud risalah ada 2 gitu ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah 2, hayya 'alal falah ada 2. Kemudian Allahu akbar la ilaha illallah. Wa yudhifu fi adzanil fajri as-salatu khairum minan naum dibaca 2 kali. Ba'da qaulihi hayya 'alal falah atsaniyah ya. Baik, ya akhwat, apa yang istilah lain untuk menyebut as-salatu khairum minan naum itu apa? Ada tahu enggak? As-salatu khairum minan naum itu dalam bahasa fikih apa? Istilah ucapan as-salatu khairum minan naum dalam salat subuh ini. Ya akhwat. Namanya disebut apa? At-taswib ya. Ingat-ingat istilahnya adalah at-taswib.
Jadi at-taswib itu artinya adalah membaca as-sholatu khairum minan naum. Ya, as-sholatu khairum minan naum. Baik. Wasighatul iqamah, sedangkan kalau untuk bacaan iqamah ya, Allahu Akbar, takbir pertama 2 kali, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu ada 1 kali masing-masing, hayya 'alas shalah, hayya 1 kali dengan tambahan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, jadi ini lafaz yang menjadi pilihan ya dalam mazhab Syafi'i. Karena lafaz azan itu sebenarnya ada beragam ya. Ada lafadznya Abu Mahzurah, ada lafadznya Abdullah bin Zaid gitu ya. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i ini lafadz yang digunakan dalam dalam sholat untuk sholat fardu ya, untuk sholat fardu. Baik. Faqad thabata dzalika bil ahadits shahihah indal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Wa yusannu liman samiyal adzan an yaqul mithla ma yaqulul muadzin fa idzan tahal adzan shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa da'a lahu bima warad. Nah, kemudian disunahkan ya untuk mengikuti apa yang dilafazkan oleh muadzin, dan juga setelah azan disunahkan untuk membaca sholawat kepada Nabi dan doa yang disunahkan untuk dibaca. Nah, doanya apa? Rawah Muslim wa ghairuh an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Baca apa yang dilafazkan oleh muadzin ya, kecuali hayya 'alas shalah yang dibaca dengan haulaqah ya, atau hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Tsumma shallu alayya fa innahu, lalu kemudian baca salawat setelah kita mendengar azan, fa innahu man shalla alayya salatan shalla bi alaihi ashran. Tsumma sallallahu liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah. Lalu kemudian setelah salawat memohon doa untuk berikan wasilah kepada Nabi, yaitu tempat yang tertinggi di surga. La tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anna huwa faman sa'alallahu liyal wasilah halat 'alaihi syafa'ah ay istahaqqaha wajabat lahu. Maka dengan membaca doa setelah azan ini termasuk yang menyebabkan kita bisa mendapatkan syafaat. Nah, apa doanya? Nah, dalam Bukhari disebutkan wa ghairu an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Nah, ini doanya ya. Doanya ya insyaallah dari kita baca, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Baik, ad-da'watu at-tamma da'watu tauhid allati la yanaluha taghyir wa la tabdil. Al-fadilah al-martabah az-zaidah ala sa'iril khalaiq. Maqaman mahmuda yuhmadul qa'imu fihi. Alladhi wa'adtah biqauli subhana asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi tempat yang dijanjikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad yang kita doakan beliau mendapatkannya setelah azan ini adalah apa yang dimaksudkan di dalam surah Al-Isra ya, ayat 79, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa tusannu shalah 'ala Nabi SAW wa du'a lil muadzin aidan. Nah, disunahkan juga ya sholawat dan doa tadi bukan hanya yang bagi mendengarkan, tapi juga bagi muadzin yang sudah mengumandangkan azan. Wa yaquluha bi shautin akhfad minal azan, yang mana dia membacanya dengan suara yang lebih lirih gitu ya, lebih rendah daripada suara azan. Wa munfasil anhu, dan juga dibacanya dengan jeda waktu. Jadi setelah dia baca la ilaha illallah, nah itu diam dulu sejenak ya, agar tidak dianggap bacaan berikutnya itu bagian dari azan. Nah, setelah itu dia baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, lalu membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma dan seterusnya. Ya. Hatta la yatawahham annaha min alfaz adzan. Agar kalau pasal ini tadi fungsinya apa? Agar tidak ada yang mengira apa yang dibaca oleh muadzin itu bagian dari azan. Ya. Baik. Wa yustasna min muwafaqati samil muadzin qaulu hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah. Yang tadi kita sebutkan ya, dikecualikan dari lafaz muadzin hayya 'alas shalah wal falah, maka dibaca oleh orang yang mendengarnya la haula wala quwwata illa billah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Wa qauluhu as-salatu khairu minan naum. Dan juga lafaz as-salatu khairu minan naum ini dibaca dengan sodaqta atau dibalas dengan sodaqta wa bararta ya. Wa yusannu mithlu dzalika aidan inda sama'il iqamah. Nah, disunahkan juga mengulangi bacaan mengulangi bacaan sang muadzin ketika dia membaca iqamah ya, wal intiha'u minha wa inda qauli qad qamatis shalah yaqul. Dan untuk qad qamatis shalah maka membaca aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha untuk iqamah ya. Rawah
rawahu Abu Daud. Nah, jadi ini amalan-amalan yang disunnahkan di dalam sunnah membaca azan dan iqamah. Jadi azan dan iqamah itu adalah sunnah dan di dalamnya terdapat beberapa sunnah, apakah bagi muazzin ataupun bagi al-mustami' ya, bagi yang mendengarkan azan. Jadi sunnah sebelum sholat adalah mengumandangkan azan dan iqamah ya, dengan ketentuan yang tadi kita sebutkan. Step.